Baik, teman-teman media sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ngopi atau ngobrol perkembangan Indonesia bareng RR. Untuk sore hari ini atau hari ini, acara ini sangat spesial karena kita banyak kedatangan tamu, para kiai, para ustadz, para alim ulama dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dan nanti akan kita sebut satu persatu siapa saja yang akan hadir. Dan sebelum saya menyapa para narasumber, alangkah baiknya saya akan menyapa teman-teman media sekalian, karena mungkin kita tidak asing. Saya juga sering ke Surabaya dan teman-teman media mudah-mudahan sudah mengenali saya. Saya Widi dan saya akan menemani teman-teman, Bapak Ibu sekalian dalam acara Ngopi Bareng RR 1 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara maupun teman-teman media, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak ke lembaga pendidikan di Indonesia termasuk pesantren. Padahal pesantren merupakan lembaga pendidikan dan dakwah yang telah ada sejak ratusan tahun lalu di Indonesia. Bahkan pesantren juga merupakan salah satu kontributor penyumbang pendapatan ekonomi daerah melalui industri kreatif, koperasi, dan UKM. Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 25.000 pesantren, angka yang begitu masif dan besar pengaruhnya di tengah masyarakat. Lalu, bagaimana pesantren beradaptasi di tengah gejolak pandemi global dan mengambil hikmah untuk memandirikan pesantren? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, peserta Ngopi Bareng RR, untuk itu, pada sore hari ini saya akan memperkenalkan para narasumber yang telah hadir bergabung dengan kita dalam acara yang sangat spesial. Saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Agus Solahul Aam Wahid Wahab yang akrab dipanggil Gus Aam. Assalamualaikum Gus Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat Gus di tengah pandemi COVID ini. Nah, Gus Aam ini juga cucu pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah. Dan selain Gus Aam, narasumber lainnya adalah Mas Adi Masardi, seorang atau mantan juru bicara Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid. Mas Adi Masardi, selamat sore. Assalamualaikum Mas Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Adi ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol dengan santai tapi solutif ya Mas Adi ya. Solutif, bermakna, bermanfaat. Bermanfaat, betul sekali. Dan yang terakhir saya akan panggil ini adalah tuan rumah Bang Rijal Ramli. Sohibul Bait. Sohibul Bait, ekonom senior dan juga mantan Menteri Daerah Presiden Abdurrahman Wahid. Selamat sore Bang Rijal Ramli. Selamat sore. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, syukur alhamdulillah. Yang tidak sehat akan kita bicarakan pada sore hari ini Bang. Semoga hasil pembicaraan kita ini bisa menjadi obat ya Bang ya buat Republik Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara ini, saya ingin mempersilahkan kepada Gus Aam. Kebetulan Gus Aam akan bersama dengan para kiai lain yang juga diundang dalam acara pada sore hari ini. Monggo Gus Aam diperkenalkan siapa saja kiai-kiai yang ikut hadir dalam acara Ngopi Bareng RR pada sore hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kita bisa bersantai sambil berdiskusi bagaimana kita menanggapi pondok pesantren yang betul-betul punya potensi besar untuk bisa
kembangkan oleh kita semua menjadi satu market yang terbesar insya Allah di Indonesia, karena juga pesantren yang disebutkan itu baru sebagian, jumlahnya 25.000, tapi itu baru sebagian kecil yang disebutkan, sebetulnya jumlahnya sudah ratusan ribu pondok pesantren itu. Hanya mungkin yang bisa kita kategorikan terbaik, insya Allah sekitar 25.000 sampai 26.000. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Reza Ramli, kepada Pak Adi Masardi, dan kepada Mas Yudi yang sudah mengundang kami. Insya Allah bisa hadir dan bisa mengikuti acara virtual Zoom ini. Yang insya Allah yang hadir pada hari ini ada kurang lebih sekitar 21 pengasuh pondok pesantren dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian selain 21 pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah, juga ada beberapa rekan-rekan dari kami, dari Komite Hitoh NU 1926, diantaranya ada Gus Ali, ini salah satu pengusaha kuliner yang ada di Sidoarjo. Kemudian juga nanti hadir insya Allah Gus Dadi, salah satu pengusaha hotel di Malang. Juga hadir juga, alhamdulillah tadi saya sudah lihat ada Gus Kais, ini adiknya Cak Anam. Beliau ini wartawan senior juga di Duta. Kemudian insya Allah juga hadir Kiai Haji Wafiuddin selaku Khotib Am dari Komite Hitoh NU 1926. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini hampir sebagian besar dari tamu yang kita undang dari Komite Hitoh ini semuanya dari pengurus inti Komite Hitoh, mulai dari Pak Kero Esam, Kiai Haji Sulki Toha, dengan pondoknya yang namanya Mansaul Huda Banyuwangi. Kemudian juga ada beberapa ketua tanfidiyah dari Komite Hitoh NU 1926 ini, mulai dari Kiai Tamrin, kemudian Kiai Malik, kemudian Kiai Munif, dan beberapa mutasar juga ada di sini. Mudah-mudahan saja dengan hadirnya beberapa tokoh-tokoh dari Komite Hitoh NU 1926 ini bisa memberikan masukan, saran atau ide untuk bisa menata pendapatan ekonomi pondok pesantren menjadi lebih baik. Yang terakhir, harapan dari kita semua tentunya di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita harapkan pondok pesantren ini yang menjadi basis ekonomi pondok pesantren ini mudah-mudahan bisa bangkit bersama-sama dengan kita semua untuk meningkatkan pendapatan ekonomi pondok. Yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah juga pada hari ini juga insya Allah nanti akan dihadiri juga oleh beberapa tokoh dari Komite Hitoh yang insya Allah nanti akan memberikan masukan dan saran atau ide untuk meningkatkan pendapatan ekonomi pondok tersebut. Di antaranya nanti ada Kiai Gozi Wahib Wahab yang akan memberikan tanggapan atau mungkin ide atau masukan. Ada juga Kiai Tamrin, ada Kiai Munif, ada Kiai Malik, ada Gus Jadi, ada Gus Ali, Gus Muklas Sarkun, dan Gus Kais. Mungkin 8 orang ini yang kita minta nanti untuk memberikan masukan dan saran di acara Zoom ini. Kemudian yang kita harapkan mudah-mudahan dari Zoom inilah nanti akan lahir satu ide, satu gagasan besar yang betul-betul nanti bermanfaat untuk pondok pesantren khususnya di Indonesia dan untuk negara, untuk memperbaiki ekonomi negara dan bangsa juga tentunya. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan. Yang terakhir mungkin saya ingin menjelaskan sedikit bahwa
saya putra dari mantan Menteri Urusan Sipil Militer, kemudian mantan Menteri Urusan Alim Ulama, dan mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ayah saya bernama Kiai Haji Wahid Wahab. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI di tahun 82 sampai 87. Beliau wafat di tahun 86 pada saat masih menjadi anggota DPR RI di eranya Pak Sudarmono, Pak Akbar Tanjung, dan sebagainya. Nah, saya sendiri adalah sekjen dari Komite Hijau NU 1926, juga Ketua Umum Koperasi Syariah Adil Makmur, yang kebetulan koperasi ini Ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Sandiaga Uno, kemudian almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid, dan ada juga di situ Mbak Tutut Soeharto. Itu salah satu koperasi yang sudah kita bentuk beberapa tahun lalu, yang sampai saat ini kita masih terus berjuang untuk membantu ekonomi, khususnya ekonomi keumatan, ekonomi yang berbasis kepada rahmatan lil alamin. Yang terakhir, selain sebagai sekjen komite itu, saya juga cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Fathullah. Beliau adalah salah satu inisiator, motivator, kemudian juga eksekutor juga, khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapat banyak ilmu, dapat wawasan, dapat barokah dari almarhum yang betul-betul berjuang untuk bangsa, negara, dan agama ini. Saya rasa itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti acara Zoom ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan bagus, dan banyak manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Aam. Terima kasih. Terima kasih sudah memperkenalkan diri serta menyampaikan sejumlah pengasuh pondok pesantren baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja maupun di luar Pulau Jawa. Kurang lebih sekitar 21 pengasuh pondok pesantren ya Gus ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti beberapa nama pengasuh atau para kiai yang tadi disebut oleh Gus Aam bisa menanggapi situasi ekonomi pada saat ini yang melanda di negara kita. Sebelum nanti Bang Rijal juga memberikan solusi, alangkah baiknya kalau saya akan mempersilahkan memberikan kesempatan kepada Mas Adi untuk menceritakan secara singkat bagaimana kondisi pondok pesantren pada saat ini di saat pandemi COVID-19. Monggo Mas Adi. Mas Budi, sebelum itu saya pengen tahu teman-teman wartawan yang hadir itu ada berapa siapa? Oh ya, baik. Sampai saat ini teman-teman wartawan sudah ada sekitar 25. Saya coba sebut perwakilannya, salah satunya adalah ada Mas Abdul Latif dari Kumparan, lalu kemudian Mas Didai dari Harian Bangsa, ini sahabat kita juga yang dulu ada di Jakarta, lalu ada Mbak Leli dari Times Indonesia, dan ada dari Riko, dari Surabaya Pagi, dan beberapa teman-teman lain yang kebanyakan dari Surabaya, Jawa Timur, lalu juga ada nusadaily.com, ini dari Malang kalau tidak salah, lalu ada beberapa juga yang dari Kediri, Mas Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Gus Aam, Mas Rizal, dan Yai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura. Saya ingin menceritakan sedikit, sebetulnya cerita saya bukan buat kiai-kiai, buat teman-teman wartawan aja, karena kan belum terlalu paham soal pesantren dan perannya pesantren di Indonesia. Jadi sebelum ini kan saya waktu Presiden masih Gus Dur, saya sering ikut Gus Dur ke pesantren-pesantren, begitu juga setelah Gus Dur tidak presiden, sering datang ke pesantren-pesantren besar. Di antara itu saya sering ngobrol dengan santri-santri, dengan para pengajar, karena melihat apa yang saya bayangkan sebelumnya soal pesantren itu begitu hadir, ternyata
agak berbeda. Kebesaran nama-nama besar pesantren itu begitu saya datang ke situ kok agak marwahnya kok agak berkurang ya. Kemudian dari hasil riset kecil-kecilan itu, karena bukan akademisi, saya riset untuk pribadi aja. Saya menemukan beberapa hal. Pertama, soal peran pesantren dulu. Kalau sejarah Islam, kita bisa lihatlah di Google searching. Tapi sejarah pesantren ini hadir kan ketika Islam masuk, tetapi perannya menjadi besar itu ketika terusan Suez mulai dibuka tahun 1870-an gitu. Karena sebelumnya itu kan umat Islam, pemuka-pemuka Islam di Indonesia maupun dari Timur Tengah itu kalau ke Indonesia atau dari Indonesia mau ke Hijaz, mau ke Mekah itu jalannya muter. Tetapi setelah dibuka terusan Suez, kemudian menjadi mudah ke Hijaz itu, ke Mekah itu hanya sekitar 6 bulanan. Nah dari perjalanan ke Mekah itulah dalam satu perahu ada santri-santri dari Celebes, dari Borneo, dari Sumatera, dari Jawa, kemudian berada di dalam satu kapal 6 bulan. Di Mekah juga berbulan-bulan mereka bersama. Pulangnya berbulan-bulan mereka bersama lagi. Setelah sampai di pesantren masing-masing, mereka bercerita tentang pertemuannya dengan santri-santri dari berbagai daerah. Nah, perjalanan inilah yang kemudian melahirkan situasi kebatinan kebangsaan yang berkesanasiban. Nah, dengan demikian saya menyimpulkan bahwa sebetulnya ruh nasionalisme Indonesia itu lahir dari pesantren-pesantren. Itulah sebabnya tidak aneh juga kalau perlawanan-perlawanan terhadap penjajah juga lebih banyak dari pesantren, karena memang nasionalisme Indonesia itu dibangun dari pesantren. Tapi apa yang terjadi kemudian sekarang ini, sumber daya pesantren makin lama makin melemah. Jadi kalau sebelum ini, dulu-dulu itu kan pesantren itu santri-santrinya itu campuran. Anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang petani, anak pedagang, dan lain-lain masuk ke situ. Yang orang kaya bayar lebih mahal, yang orang miskin pada gratis. Di situ dapat makan sehari 2-3 kali. Nah, terjadi perubahan zaman, ekonomi berubah, politik berubah. Kemudian di pesantren ini yang masuk pesantren hanya orang-orang, anak-anak orang miskin. Nah, anak orang kaya masuk pesantren kalau bermasalah. Kan gitu ya Gus Am ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sumber daya di pesantren yang tadinya pesantren bisa mandiri hidup dari pertanian, ada perdagangan, itu makin lama makin berkurang. Kemudian saya juga ngobrol dengan Gus Yahya di Raudatul Thalibin di Rembang. Memang ada masalah besar juga di pesantren soal pengajar. Jadi pengajar-pengajar di pesantren ini kan santri-santri di situ yang sudah senior dengan ikhlas. Tapi ketika ada sekolah swasta yang minta jasanya untuk mengajar, mereka tinggalkan pesantren karena ini lebih ada honornya, ada pendapatannya. Nah, lama-lama staf pengajar di pesantren juga berkurang, apalagi yang berkualitasnya. Kemudian setiap pengajar di pesantren itu bisa merangkap beberapa mata pelajaran. Nah, sedangkan subsidi dari pemerintah, itu dulu di zaman Pak Harto itu, pesantren yang dapat subsidi dari pemerintah itu kalau mau menyesuaikan kurikulum yang diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian berlomba-lombalah dan banyak pesantren yang mengubah kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum dari pemerintah. Akibatnya pesantren-pesantren itu sudah kehilangan spesifikasinya. Dulu itu seperti di Langitan misalnya yang dikelola oleh Kiai Abdullah Fakih, Mbak Fakih almarhum. Itu spesialis fikih, kalau belajar fikih itu ke situ. Kemudian kalau ke Tebu Ireng, kalau belajar hadis itu jagoan-jagoannya ada di situ karena Kiai Hasyim Asy'ari juga memang sangat fasih di soal hadis itu yang mengolah Tebu Ireng. Kemudian kalau ingin mengkaji antara Islam dan nasionalisme di Indonesia itu di Tabak Beras tepatnya Gus Aam, Kiai Wahab Hasbullah itu jagoannya. Bagaimana menafsirkan Islam dan Indonesia dan nasionalisme. Nah, kemudian di Lirboyo juga demikian. Masing-masing punya kekhasan. Tapi setelah itu semua, sekarang ini karakter pesantren itu menjadi berkurang, menjadi hilang. Seperti Gontor misalnya yang terkenal kan kekhasannya itu kelebihannya hanya ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi kurikulum yang lainnya relatif sama. Jadi spesifikasinya, spesialisasinya itu berkurang. Nah, itulah sebabnya dulu di masa lalu itu kayak Gus Aam, Gus Dur dan lain-lain itu kalau
ngaji itu kan dari Tambak Beras, kemudian nanti ke Denanyar, ke Lirboyo, sehingga begitu muncul menjadi kiai besar itu kapasitas pikirannya itu sudah lengkap, segala macam ilmu pengetahuan itu sudah ada. Nah sekarang itu ada perubahan begitu, kemudian sumber dayanya juga makin lama makin menurun, sehingga tidak aneh kemudian kalau ada sejumlah kiai kemudian masuk ke ranah politik, karena untuk meningkatkan sumber daya itu memang pada akhirnya di politik, misalnya pada saat pilkada, pada saat pemilu. Di luar itu ya mereka hanya mengandalkan dari donasi. Sedangkan di pertanian sekarang ini kan yang selalu disindir oleh Mas Rizal ini kan, petani kita tidak akan bisa tumbuh subur karena policy soal pertaniannya itu nggak signifikan, nggak komprehensif untuk menghidupkan petani. Nah akibatnya pendapatan pesantren yang dulu punya lahan besar itu juga menjadi bermasalah. Nah, jadi hal semacam itulah yang terjadi sekarang ini di pesantren. Nah, padahal kalau tadi kan Widi sudah sampaikan bahwa peran NU, peran Nahdien, peran pesantren itu kan luar biasa besarnya. Jadi sebelum ada negara Republik Indonesia, itu pesantren itu sudah menjalankan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini itu yang terjadi. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini tidak pernah saya sendiri tidak melihat bahwa ada sumbangsi atau terima kasih negara, pemerintah terhadap pesantren, karena padahal kan kita tahu nih kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu separuh 50%-nya lebih itu masih di-handle oleh pesantren-pesantren. Kalau nggak ada pesantren, kita bisa bayangkan ada puluhan juta orang tanpa pendidikan. Nah, situasi seperti inilah yang kemudian harus menyemangati kita bahwa pesantren ini harus dibenahi. Nah, saya ingin menjelaskan juga pada teman-teman wartawan soal Komite Kitoh. Komite Kitoh yang dipimpin oleh Gus Am dan kawan-kawan, Kiai Rohmat Wahab itu maksudnya adalah ini dari keluarga para pendiri NU, Duriyah NU, ingin mengembalikan NU kepada kitohnya, Kitoh 1926 ketika NU itu menjadi organisasi kemasyarakatan yang melindungi hak-hak masyarakat, terutama umat Islam, dan memperjuangkan harkat dan martabat kebangsaan umat Islam secara tradisional di masyarakat bawah itu. Nah, sekarang ini sejak 10 tahun belakangan lah, Kitoh itu kan dilanggar. NU terutama di struktural itu lebih asik berpolitik dan melupakan tugasnya untuk membangun masyarakat Nahdien, masyarakat Islam tradisional. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau NU-nya sehat, insya Allah Indonesianya juga sehat. Itulah sebabnya menurut saya untuk membangun Indonesia, langkah pertama itu harus membangkitkan NU, karena NU ini kan punya banyak SDM sumber daya, sehingga dengan demikian Nahdien itu juga mengembangkan sikap politiknya, sikap hidupnya untuk lebih menyehatkan bangsanya, sehingga kita akan lebih banyak orang yang ikut menyelamatkan bangsa ini. Saya kira itu Mas Widi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi atas paparannya. Ini sejarah sebenarnya, kalau udah Mas Adi ngomong, sejarah keluar semua nih. Jadi penting buat kita juga untuk memahami sejarah pondok pesantren gitu ya Mas Adi ya. Dan ternyata pondok pesantren itu punya sangat memiliki peran penting bagi perekonomian bangsa atau NKRI. Nah, saya juga pengen kembali ke Kitoh, karena Kitoh kita adalah ngopi bareng. Jadi teman-teman semua, Nyuwun Sewu, Gus, Pak Kiai, Bang Rijal, kalau sambil ngopi silakan loh, karena ini ngobrolnya kan sambil ngopi. Jadi teman-teman kalau mau ngopi, Bapak Ibu sekalian sambil ngopi, monggo, supaya obrolan kita santai tapi berkualitas. Oke? Baik, saya akan memberikan kesempatan buat para Kiai, Gus Am, dan para Kiai yang lain, apabila ada pernyataan-pernyataan yang ingin ditambahkan dari pernyataan Mas Adi tadi, monggo, saya persilakan. Gus Am, monggo Gus Am. Sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan ke Bang Rijal untuk mengcompile lalu memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita. Monggo Gus Am.
Ya, Oke, silakan. halo. Monggo. Ya, Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Aldi bahwa memang pondok pesantren ini betul-betul memang punya peranan penting dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Karena sejak dulu itu sebetulnya para pendiri Nahdlatul Ulama itu sudah membentuk yang namanya Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar ini adalah salah satu perkumpulan para saudagar lah, para saudagar dari NU terutama para kiai, para pengusaha, para habaib, di mana di sana terjadi transaksi jual beli antara para kiai dari daerah-daerah yang melakukan transaksi dengan beberapa pengusaha yang ada di Surabaya. Jadi sebetulnya sejak dulu itu perkembangan usaha bersama antar para kiai, para habaib, para pengusaha itu sudah ada dan itu memang dibentuk oleh Syekh Wahfazullah dan waktu itu komisaris utamanya Habib Syekh Hasyim Asy'ari dan direktur utamanya waktu itu Syekh Wahfazullah. Jadi ini adalah cikal bakalnya perekonomian NU khususnya yang kaitan dengan pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh para kiai. Nah, sebetulnya kita ingin sekali roh daripada Nahdlatul Tujar ini bisa kita laksanakan atau kita eksekusi di era pandemi COVID ini. Karena seperti kita tahu bahwa pondok-pondok pesantren ini sesuai dengan undang-undang pesantren itu ada satu kalimat yang menyebutkan bahwa undang-undang pesantren itu harus ada unsur pemberdayaan. Nah, pemberdayaan di sini belum detail, tapi saya yakin bahwa pemberdayaan itu diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemberdayaan yang lainnya juga. Nah, untuk itu tentu kita berdasarkan undang-undang tersebutlah kita nanti akan banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di pondok pesantren. Nah, untuk lebih memudahkan para pondok pesantren ini melakukan kegiatan ekonomi, tentu kita harus membentuk satu unit kerja di masing-masing pondok pesantren tersebut untuk bisa unit kerja ini melihat peluang, melihat potensi pondok sehingga betul-betul peluang dan potensi ini bisa kita tangkap dan bisa kita kembangkan. Kita kembangkan dan kita tentu kita bisa harus majukanlah begitu sehingga akhirnya pondok itu betul-betul bisa berdiri sendiri. Nah, seperti kita tahu pondok itu rata-rata berada di daerah-daerah dan kebanyakan pondok itu juga beberapa daerah itu tentu banyak lahan yang berhubungan dengan pertanian, yang berhubungan dengan peternakan, yang berhubungan dengan kelautan, yang berhubungan dengan kehutanan, dan yang berhubungan juga dengan perkebunan. Jadi saya berharap sekali bahwa pondok-pondok yang memang punya potensi yang saya sebutkan tadi di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang peternakan, di bidang kehutanan atau kelautan, inilah sebetulnya yang menjadi peluang atau potensi besar sehingga pondok itu bisa mengembangkan usaha unit-unit usaha yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar pondok. Karena kita berharap pondok itu ya selain sebagai lembaga pendidikan juga menjadi motor penggerak ekonomi di lingkungan tersebut. Karena selama ini sudah banyak contohnya pondok-pondok yang sudah bisa membuat pondok tersebut menjadi mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian di sekitar pondok. Saya sebut saja misalnya seperti pondok Silogiri. Silogiri sekarang ini
kalau kita kita lihat itu potensinya sudah besar, dan beliau di Pondok Sidoarjo ini sudah bisnisnya atau usahanya sudah triliunan, karena memang Pondok Sidoarjo ini terkenal dengan manajemen keuangan. Begitu juga Gontor. Gontor ini betul-betul asetnya besar karena banyak sekali wakaf yang diberikan ke Gontor. Jadi yang terakhir mungkin pondok yang ada di Parung, Asiri. Ini juga beliau juga pondok di Parung ini betul-betul mempunyai beberapa unit usaha. Nah, di mana unit usaha ini dikelola oleh ustadz, dikelola oleh santri, sehingga bisa membiayai santri yang tidak mampu dan memberikan honor tambahan kepada ustadz, sehingga akhirnya pondok ini betul-betul berdiri di kakinya sendiri dan mandiri. Nah, ini contoh-contoh seperti inilah yang harusnya kita bisa lakukan untuk pondok-pondok yang ada di Indonesia ini. Karena hampir semua pondok itu pasti punya potensi pasar, pasti punya peluang. Tinggal bagaimana kita nanti menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan treatment yang terbaik untuk pondok tersebut, sehingga pondok ini betul-betul memberikan kontribusi besar terhadap masing-masing wilayahnya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa melakukan dari komite hitoh, terutama dari komite hitoh itu bisa berperan untuk sama-sama dengan Pak Rizal Ramli, dengan Mas Ali Masardi, dan dengan para wartawan semua untuk sama-sama kita menggalang kekuatan sehingga akhirnya pondok-pondok pesantren ini betul-betul bisa berjaya. Itu sama dengan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, bahwa kalau pondok pesantren berjaya, artinya itu NU berjaya. Kalau NU berjaya, insya Allah Indonesia juga akan berjaya. Dan harapan kita memang salah satunya dari harapan besar kita ini, mudah-mudahan Indonesia ini selamat, Indonesia bisa kita selamatkan, terutama ekonominya, yang pada akhirnya salah satu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia ini adalah dengan cara kita juga harus memperbaiki PBNO. Karena PBNO saat ini seperti kita tahu betul-betul sudah melenceng dari konon asasi dan dari ART-nya Nahdlatul Ulama. Nah, saya berharap dengan sama-sama kita bisa memperbaiki PBNO, bukan NO, jadi PBNO-nya harus diperbaiki karena NO itu pasti baik, itu hanya PBNO-nya atau pengurusnya yang harus diperbaiki. Nah, yang paling penting lagi bahwa untuk mewujudkan itu semua, tentu kita harus membuat satu unit kerja Kopsam, atau kalau kita bilang unit kerja Koperasi Syariah Adil Makmur, yang memang tugasnya adalah melihat peluang, melihat potensi, menganalisa, mengevaluasi, dan menentukan strategi apa yang harus dilakukan oleh pondok ke depan untuk bisa membiayai diri sendiri pondok tersebut dan bisa membiayai santri-santri yang tidak mampu dan santri-santri yang memang punya potensi, tapi mungkin juga punya kemampuan untuk membayar kepada pondok pesantren tersebut. Nah, yang paling penting tentu dengan satu unit kerja seperti Kopsam atau Koperasi Syariah Adil Makmur inilah nanti betul-betul akan menjadi satu motor penggerak di masing-masing daerah, masing-masing pondok pesantren. Sebagai contoh, misalnya saja di pondok pesantren yang ada di Madura, misalnya begitu. Contoh di Fadli Muhammad Ruham, pondoknya itu Pondok Al-Fadolah, itu di sana itu potensi ikannya besar, Pamekasan itu. Nah itu selama ini tentu yang mengelola bukan dari kalangan pondok, gitu. Nah kita ingin salah satu pondok yang ada di Pamekasan itu bisa berperan juga untuk mengelola
bisnis atau usaha, unit usaha ikan. Seperti itu. Ini contoh-contoh seperti itu. Dan kita memang karena basisnya ini koperasi syariah adil makmur atau basisnya syariah, tentu juga ekonomi kita ekonomi yang betul-betul rahmatan lil alamin, bukan ekonomi kapitalis, bukan ekonomi sosialis, bukan ekonomi apalagi komunisme. Jadi yang pasti dengan Kopsam inilah insya Allah kita akan bergerak di jalur ekonomi yang betul-betul rahmatan lil alamin dan betul-betul bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya manfaat untuk pondok pesantren. Nah, untuk itu mungkin saya ingin mengetuk hatinya Mas Ardi, mengetuk hati Pak Riza Ramli, barangkali bisa memberikan masukan, saran, atau ide, atau gagasan yang betul-betul pada akhirnya dari hasil Zoom inilah kita bisa mengkonkretkan apa yang menjadi ide kita, yang menjadi masukan dari beberapa kiai dan masukan dari beberapa wartawan mungkin bagaimana kita bisa mengkonkretkan apa yang menjadi bahasan atau ide-ide atau gagasan yang sedang kita bahas sore ini, karena memang diperlukan betul-betul bantuan untuk beberapa untuk pondok-pondok khususnya di era pandemi ini. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa tentu dengan harapan mudah-mudahan Pak Adi Masardi, Pak Riza Ramli bisa memberikan solusi bagaimana kita bisa mengkonkretkan ini semua, dan mudah-mudahan para kiai dari Komite Hijau NU 1926 ini yang hadir di Zoom ini bisa memberikan masukan, memberikan saran atau ide sehingga bisa menambah wawasan, menambah cakupan juga sehingga akhirnya betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja mungkin dari saya berharap betul mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sore hari ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan roda perekonomian yang berbasis pondok pesantren. Ya, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya minta dari beberapa kiai Komite Hijau yang sudah masuk, mungkin kalau ada Kiai Tamrin atau Kiai Gozi Wahid Wahab atau mungkin Gus Gali atau Gus Ali atau Kiai Tamrin atau Kiai Malik atau Kiai Munif barangkali bisa memberikan masukan, saran di acara Zoom ini. Monggo, para Yai, para Gus, monggo. Silakan. Nuwun, Gus Am. Mungkin para kiai yang lain mau menambahkan, monggo silakan. Oke. Jadi kalau dari paparan Gus Am memang terlihat bahwa situasi di pondok pesantren sebagai basis perekonomian yang dulunya adalah bisa meningkatkan ekonomi bangsa kita sepertinya sedikit memprihatinkan atau bahkan memprihatinkan. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan. Namun juga di sini ada Bang Rizal yang mungkin nanti bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap para pondok pesantren yang membutuhkan bantuan. Namun kalau nanti ada para kiai yang mau menambahkan, monggo silakan. Apabila ada yang mau disampaikan. Monggo. Sudah ada yang masuk belum ya? Udah ada yang masuk saya lihat tadi. Saya lihat ada Pak Kiai Wahid dari Mojokerto. Ada Kiai Wahid dari Mojokerto. Kemudian ada Gus Kais. Saya lihat tadi ada beberapa peserta. Kiai Lutfi Abdul Hadi. Ada Kiai Abdul Rojak dari Pondok Pesantren Nurul. Monggo, silakan. Abdul Rojak barangkali.
Razak atau Gus Wahid, monggo. Yang sudah ada dulu. Monggo. Gus Razak atau Gus Wahid, monggo. Ya. Kita curhat aja Gus di sini Gus supaya nanti Bang Rizal Aja. bisa menyimpulkan dan memberikan solusi. Ya. Monggo. Siapa lagi yang di situ yang hadir? Oh ya, untuk teman-teman wartawan, Monggo, teman-teman media, Pak Kiai ini kebetulan nih ada kita kan mengundang teman-teman media. Jadi teman-teman media bila ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan menuliskan di fitur chat pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa agar pada saat nanti sesi tanya jawab saya bisa membacakan untuk saya sampaikan kepada para pembicara. Monggo Gus Wahid itu ada Gus Wahid di situ, monggo. Monggo Gus Wahid. Iya, sebetulnya sudah bagus ya paparan dari Bapak Adi Masadi juga dari Gus Am. Saya hanya menambahkan saja, sebetulnya ada yang lebih senior nih, Kiai Tamrin dan Kiai Munir, karena berhubungan langsung dengan pesantren dan perekonomian di pondok pesantren. Saya mengamati yang ada ini sebetulnya dalam masa setahun adanya COVID mulai Januari ya, hampir 9 bulan. Ini memang banyak pengaruh dari sisi mungkin complicated dari internal juga eksternal. Saya rasa mungkin saya hanya bisa mendengar saja dengan adanya acara Zoom yang sangat insya Allah akan bermanfaat banyak bagi pondok pesantren. Mungkin yang saya ingin dengarkan dari Bapak Mas Hadi, Gus Am, apalagi nanti Mu'idah atau fatwa dari Bapak Profesor Dr. Rizal Ramli ini yang saya harapkan, karena memang berhubungan dengan ekonomi pesantren, kemudian memajukan pesantren khususnya Nahdliyin. Betul apa katanya Bapak Adi Masardi, memang kita ya terlepas dari urusan ekonomi mikro atau makro, yang jelas memang NU dulu dibenahi. Jika NU dibenahi, insya Allah negara akan jadi lebih bagus. Karena NU yang sekarang ini, saya tidak mengklaim dan mendiskreditkan partai dan lain-lain. Jelas NU ini sudah dibawa ke arah yang yang harusnya tidak demikian. Nahdlatul atau Nahdliyin itu harus kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adanya komunitas kita ini karena lahir 2 tahun yang lalu karena kita anggap saya waktu itu dengan Gus Am, kemudian Gus Hasib, kemudian Gus Razak, kemudian Gus Ghazi dan Gus Anam datang ke Gus Solah. Ini gimana ini satu partai yang sudah mengumandangkan diri untuk meng-NU-kan atau NU mempartekan seakan-akan kita ini orang NU, ya kita semua ini dzurriyyah ini Gus Solah. Kira-kira apa? Enggak, ya sudahlah dibentuk oleh komunitas kita. Nah, didirikan komunitas kita ini untuk bukan berarti untuk melawan atau buat tandingan, tapi terus terang memberikan hal yang benar. Jadi banyak hal-hal yang melenceng dari anggaran dasar dan akidah, sehingga butuh komunitas kita ini justru saat itu 1 bulan langsung insya Allah Oktober ya, Agustus 2018 kita sampaikan dan share juga soal ke para kiai ke Jawa Timur, sehingga terbentuklah halaqah 1 yang diadakan di tempat Tebiran, di tempat Gus Solah. Kemudian yang kedua di Tambak Beras di tempatnya Kiai Hasib Wahab Hasbullah. Nah, dan seterusnya sampai pada kemarin ada acara halaqah ke-15 yang diadakan di Tambak Beras dan disambung dengan di Situbondo. Dari semua yang ada ini intinya satu, ingin NU ini benar-benar kembali ke ya khifah, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya ada hal yang melenceng yang perlu diluruskan. 1. 2, ingin pemberdayaan ekonomi di pondok-pondok pesantren itu bisa jauh lebih bagus dari yang ada sekarang ini.
khususnya dari beberapa orang yang ada di dalam ke-NU-an yang mereka bawa, tetapi itu sudah kita anggap perlu untuk dibenarkan. Hanya itu, Bapak Wibowo dan host yang ada, Bapak Mas Adi, khususnya Gus Am. Terima kasih Bapak Profesor Rizal Ramli. Saya mestinya tidak dijadikan untuk polonize bicara ini, banyak yang senior, tapi karena saya ingin mendengarkan dari fatwa dan saya termasuk Profesor Rizal Ramli ini zaman kuliah idola saya. Jadi Indonesia ini tidak akan bisa bagus kalau tidak Rizal Ramli, Ihsanuddin Nursai, jujur, dan ahli-ahli fiskal dan ekonomi mikro makro itu yang bisa meningkatkan atau increase dengan adanya ekonomi yang sekarang lagi ambruk. Saya khawatir kalau nanti sebulan lagi ada peristiwa seperti 1 November, kenaikan November 1978, wallahu alam bishawab. Fantasi resah. Jadi memang Pak Rizal Ramli ini, ya wallahu alam, ya semua itu imah wa imah. Tapi zahirnya Pak Rizal Ramli ini yang menyelamatkan. Saya ingat sejarah Gus Dur yang waktu itu minus 3,762 minus dari growth ya. Artinya kita tidak bicara masalah PDB dan lain-lain. Tapi saat itu dengan Pak Rizal Ramli, dengan Gus Dur yang mungkin ya doanya mustajabah, itu bisa meningkat 7,67%. Bayangin, yang diperkirakan ambruknya minus seperti sekarang, wallah alam sekarang ini apa bisa. Jadi mungkin ini kejadian ini bisa disambung dengan Pak Rizal Ramli lagi, mengingat flashback kita mengingat zaman Gus Dur, itu bisa naik jadi 4%. Mungkin kalau Pak Rizal jadi presiden, insya Allah, mudah-mudahan. Ini banyak GG yang bilang hanya Pak Rizal Ramli dan siapa nggak tahu partnernya. Mudah-mudahan, nggak tahu itu nanti wapres atau jadi presiden. Insya Allah Indonesia akan jadi aman dan safe. Insya Allah. Amin. Ya, matur suwun Gus. Gus Wahid. Oh, ini kayaknya Gus Wahid ada trouble sinyal. Saya akan memberikan kesempatan 1 menit buat Gus Rojak. Gus Rojak mau curhat 1 menit nih Gus. Ini saya nggak tahu curhat apa nih 1 menit. Silakan Gus Rojak. Silakan. Gus, monggo Gus, monggo. Gus, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Jadi langsung saja Bapak Moderator, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang pemberdayaan ekonomi di pesantren. 1, sebetulnya tidak ada di Jawa Timur itu didengungkan one product, one pesantren, one pesantren, one product. Tetapi dalam kenyataannya itu susah sekali dijalankan. Salah satu contoh, ada salah satu pesantren di Gardo itu bikin air minum dalam kemasan, AMDK ya. Tapi kenyataannya 1, pemasarannya tidak sulit. Kemudian harganya terlalu mahal kalau di pasaran. Contoh yang kedua, teman pesantren di Madura, itu sampai produksi ikannya dibuang-buang karena produksinya melimpah, tapi nggak ada yang beli. Nah ini mungkin solusi-solusi apa yang barangkali bisa dipecahkan bersama, apalagi ada tokoh Bapak Rizal Ramli. Itu mawon 1 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis 1 menit Gus. Masya Allah. Oke, saya kemudian langsung saja, saya persilakan Profesor Dr. Rizal Ramli atau biasa kita menyapa Bang Rizal. Monggo Bang Rizal, silakan. Dengan beberapa permasalahan yang tadi disampaikan oleh para kiai. Widi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Aam, banyak gus-gus senior di sini dari beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Kiai Haji Gozi Wahid tadi dari Jogja, Gus Wahid Mu'in dari Mojokerto, Kiai Haji Ishak Masuri dari Lasem, Rembang, Gus Abdul Rozak dari Sidoarjo, Kiai Haji Najib dari Rembang, Kiai Haji Suyuti Toha dari Banyuwangi, Kiai Haji Hasan Abdul Jalal dari Probolinggo, Kiai Haji Yahya Romli dari Tuban, Kiai Haji Fadli Ruham dari Pamekasan, Kiai Haji Nurun
dari Sampang, Kiai Haji Lufti dari Malang, Kiai Haji Tamrin dari Jember, Kiai Haji Zainuddin dari Surabaya, Kiai Haji Ahmad Fauzi dari Surabaya, kemudian Kiai Haji Abdul Malik Haq dari Sidoarjo, Pasuruan, Kiai Haji Amin Tohari dari Tuban, Kiai Haji Masur Mampuri dari Probolinggo, Kiai Haji Makmun Arauda dari Tulung Agung, dan semua kawan-kawan media. Ini kesempatan yang sangat berbahagia dan Gus Oam tadi sudah menjelaskan secara rinci kenapa ada komite kita. Karena terlalu banyak yang lupa diri, yang melenceng, yang perlu diluruskan. Karena NU itu sangat besar sejak zaman Belanda. Zaman Pak Harto besar. Dulu beberapa calon ketua umum NU datang ke rumah, minta endorsement dari saya cuma sarankan 3 hal. Satu, NU itu organisasi sangat besar, pada dasarnya organisasi masyarakat dan organisasi Islam terbesar di dunia. Kalau mobil, dia mobil plat hitam. Jangan ubah jadi mobil plat merah, sekedar jadi alat pemerintah. Kalau pemerintahnya bagus, kita puji, kita kerjasama, tapi kalau nggak benar ya jauh-jauh aja. Zaman Belanda begitu, zaman Pak Harto, Gus Dur kayak gitu. Jadi NU-nya besar, dihormati. Karena apapun mobil plat hitam lebih banyak dari mobil plat merah. Begitu dia sok-sok jadi ormas plat merah, hilang kewibawaannya. Terlalu banyak berpolitik, kurang istilahnya itu berjuang untuk kepentingan bangsa dan umat. Ditinggalin demi politik praktis dan pragmatisme. Yang kedua, kami katakan setelah Gus Dur nggak ada, NU kehilangan tokoh yang besar. Jadi siapapun yang jadi ketua umum, tolong rangkul lawan-lawan persaingan dalam pemilihan ketua umum. Dan yang ketiga, ya kan, janganlah di dalam muktamar NU itu pakai uang, bahwa peserta tiketnya dibayarin, makannya, penginapan itu wajar. Tapi jangan gunakan politik uang untuk bisa terpilih jadi ketua umum. Nah pada saat itu semua janji. Ya Mas Rizal, kita setuju tiga-tiganya. Tapi kemudian dalam prakteknya berbeda. Saya sangat disappointed. Tapi saya nggak usah sebutin namanya, siapa yang datang ke saya dan sebagainya. Nah, dengan adanya komite kita ini, Gus Solah dan almarhum dan kawan-kawan, Gus Aam, Gus Wahid, mau coba luruskan ini kembali, supaya NU kembali ke kitanya. Jadi organisasi yang besar, yang tidak ikut politik praktis, tapi perjuangan kebangsaan dan umat, supaya umat bisa sejahtera, umat bisa lebih pintar, dan yang tiga, bangsa Indonesia juga bisa maju dan makmur. Itu cita-cita yang bagus sekali. Nah, belakangan ini malah saya aneh, ada ketua umum partai yang kepengen jadi ketua NU. Lah ini kok kebalik-balik begini? Iya kan, harusnya ketua umum NU milih siapa nih yang cocok dicalonin jadi ketua partai di PKB atau P3 atau apalah. Jangan pula ketua partai mau jadi ketua umum NU. Masyarakat nggak ada yang percaya. Lu kan politisi, ngomong suka ngibul. Kok bisa mau jadi kiai organisasi ulama gitu loh. Jadi janganlah sampai kejadian kayak begitu. Nah, hati sama pikiran saya sangat dekat dengan NU kultural. Sederhana, waktu saya mahasiswa di ITB, saya pengen belajar di Indonesia, saya jadi ikut di pesantren kilat di Gontor 2 minggu bersama satu teman saya di ITB. Jadi saya belajar nikmati waktu mahasiswa, suasana di
pesantren, gaya kehidupannya, brotherhood-nya, nakal-nakalnya anak pesantren, saya dapat merasakan. Nah, yang kedua, kedekatan dengan Gus Dur, ya, yang kayak bapak, kayak teman, kakak, hubungan kita itu dekat sekali. Dan beliau sebagai presiden perintahnya cuma sederhana sama saya, Rizal, bagaimana? Pokoknya saya mau kamu bikin petani senang, kamu bikin rakyat senang. Bagaimana caranya? Terserah kamu lah, kamu kan ahlinya. Ya, perintah saya, kamu ketua Bulog, kamu bikin supaya petani senang. Ya, sehingga kita 2 tahun nggak pernah import beras sekalipun. Yang kedua, harga gabah kita naikin, harga beli gabah. Ya, yang ketiga, ya kan, kita hapuskan hutang-hutang petani dan sebagainya. Ya, missionnya dari Gus Dur sederhana, Rizal, tugas kamu bagaimana petani senang. Caranya kamu pikirin. Ya, demikian juga di dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, simpati saya yang dalam terhadap warga NU loh ya, bukan pimpinan-pimpinan yang di atas, adalah karena NU itu, warga NU, dari strata sosial kayak piramida, itu secara sosial ekonomis yang paling bawah, yang paling nggak mampu, yang paling lemah. Itulah kita semua punya kewajiban untuk ngangkat supaya yang lemah ini, yang nggak kuat ini punya kesempatan buat tumbuh dan berkembang. Ya, nah sampai hari ini simpati hubungan batin saya dengan warga NU kuat gara-gara itu, bukan gara-gara organisasi ini, organisasi itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tadi Mas Adi benar banget itu. Kalau warga NU diperbaiki kehidupannya, kesejahteraannya, otomatis bangsa kita juga ikut bangkit. Karena mereka di frontier, di ujung tombak. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kenapa kita bisa keluar krisis ekonomi waktu zaman Gus Dur dari -3 sekian, jadi 4,5 sekian, 7,5% dalam waktu 21 bulan. Prinsipnya sederhana, pompa daya beli yang menengah bawah. Karena kalau kita pompa daya beli yang menengah bawah, mereka punya daya beli, akhirnya sektor retail hidup, akhirnya ekonomi pulih gitu loh. Jadi tahapan ini penting, jangan kebolak-balik. Jangan yang dipompa yang gede dulu. Perusahaan-perusahaan, kalau mereka dikasih uang, di bail out, mereka nggak pakai buat meningkatkan kapasitas. Tapi karena nggak ada permintaan, misalnya punya hotel nih, cuma 5% huniannya, dikasih uang 0,5 triliun. Ya dia nggak bakal pakai buat hotelnya 100% karena nggak ada penghuni kan. Akhirnya dipakai beli emas, beli mata uang, beli aset yang murah. Atau yang punya pabrik, ya 30% kapasitasnya, dikasih uang 0,5 triliun, dia nggak bakal pakai untuk meningkatkan kapasitas jadi 90%, karena pasti merugi, nggak ada permintaan, nggak ada demand. Jadi akhirnya dipakai uang buat spekulasi, buat beli aset yang murah gitu. Tetapi kalau rakyat ingin dikasih daya beli yang menengah bawah, pasti mereka belanjain. Akhirnya sektor retail naik, akhirnya permintaan naik. Begitu permintaan naik, orang bisnis baru bisa bergerak lagi. Jadi jangan dibalik-balik nih sekuensnya. Mau bikin ini, bikin itu selama krisis. Prinsipnya sederhana, ekonominya harus berpihak kepada rakyat menengah bawah. Nah yang kedua, hari ini total kredit perbankan untuk usaha kecil dan menengah kurang dari 20%. 80%-nya untuk pengusaha besar. Padahal pengusaha besar ini banyak cara untuk cari modal, bisa dengan menerbitkan obligasi, bisa dengan pinjam di luar negeri, bisa dengan mengeluarkan saham. Nanti insya Allah kalau Rizal Ramli memimpin, kita geser ini alokasi kredit
ya untuk usaha kecil menengah dari 20% kita naikkan 50% selama 5 tahun. Itu dampaknya dahsyat. Karena yang menciptakan lapangan pekerjaan adalah usaha kecil dan menengah yang paling banyak pegawainya. Kebayang nggak? Ya, puluhan juta usaha kecil kredit buat mereka hanya 20%. Kalau kita geser bertahap 5 tahun, 50% dampaknya akan luar biasa. Tentu saja yang besar akan cari jalan keluar sendiri, nerbitin obligasi, saham, pinjam di luar negeri. Mereka tahu kok pilihannya. Walaupun mereka dininabobokan dengan sistem perbankan yang ada. Nah, yang ketiga, karena NU kebanyakan di pedesaan dan di daerah pertanian, itu kepukul sekali hari-hari ini. Kenapa? Kalau ada petani nanam bawang, buntutnya rugi karena ada monopoli kartel impor. Kalau mau nanam jagung, waktu panen hancur, nanam padi, waktu panen hancur. Ya, kenapa pemerintah Indonesia belum pernah memanfaatkan strategi kebijakan harga atau pricing policy? Pemerintah di Jepang, di Taiwan, di Korea Selatan, dia atur pricing policy supaya petani setiap panen itu untung. Bahkan zaman Pak Harto dikasih nasihat oleh Profesor Peter Timmer, itu ahli ekonomi pangan dari Stanford. Dia sarankan ke Pak Harto sederhana, pokoknya setiap mau panen tentukan rasio harga dasar gabah dengan harga pupuk. Rasionya minimum 32. Kalau pupuk harganya 200, harga gabah dasar harus 300. Penting 32. Supaya petani ada untungnya setengah. Itulah selama zaman Pak Harto, 32 tahun. Apa sih pricing policy-nya? Dijaga harga pembelian gabah dengan harga pupuk 32. Kalau harga gabah naik, harga pupuknya juga dinaikin sedikit dan sebaliknya. Nah, hari ini udah nggak jelas harga pupuk sama harga ini, harga pupuknya naik karena subsidi dicabut. Harga gabahnya jatuh pada saat panen. Jadi mungkin rasionya udah 1:1. Bahkan mungkin negatif. Jadi petani yang nanam padi rugi. Ngapain nanam padi? Lebih bagus jadi sopir ojek aja di desa, di kota gitu. Nah, insya Allah Pak Kiai, Gus Aam, kawan-kawan NU, tokoh NU kultural, kalau Rizal Ramli mimpin nanti, kita akan atur pricing kebijakan harga. Agar setiap kali petani panen, dia untung 10%. Bisa dihitung kok itu. Ya, jadi dalam 5 tahun, setiap tahun naik 10%, dia panen apa, naik 10%, itu kira-kira pendapatannya akan naik hampir 170%. Bahkan kita bisa hitung, bisa 2 kali. Pokoknya 5 tahun pendapatan petani naik 2 kalinya. Double income plan untuk petani di seluruh Indonesia. Itu dulu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ikeda di Jepang sehabis Perang Dunia Kedua. Dia punya program double income plan untuk rakyat di Jepang supaya dalam 5 tahun pendapatannya naik 2 kali. Tentu tidak bisa untuk semua komoditi, terlalu ribet. Paling kita pilih 7 komoditi, ya beras, jagung, gula, lain-lain. Siapa yang nanam 7 komoditi ini, setiap tahun dia pasti untung, nggak bakal rugi. Ya, karena harga pembeliannya pemerintah tetapkan dan pemerintah beli jadi stabilizer bulog. Ya, sehingga dalam 5 tahun pendapatan petani naik 2 kali lipat. 10 tahun bisa naik 4 kali lipat. Bapak Ibu kebayang nggak itu? Satu orang bangga lagi jadi petani daripada jadi sopir ojek, pas-pasan diperas sama pemilik WhatsApp-nya aja, ya kan?
jadi petani, bisa hidup lebih sejahtera. Dan yang kedua, ekonomi di pedesaan, basisnya pesantren, otomatis akan hidup. Bapak Ibu, di Jepang, petani juga tanahnya cuma setengah hektar, 3/4 hektar. Di Taiwan apalagi lebih kecil lagi. Ya, tapi petani di Taiwan, di Jepang sejahtera karena pemerintahnya itu atur pricing policy-nya. Ya, sehingga jadi petani untung, bisa nyekolahin anak ke luar negeri, bisa beli mobil, hidupnya lebih bagus dari buruh. Itulah kenapa petani selalu milih partai LDP, Liberal Democratic Party di Jepang, dari sejak Perang Dunia Kedua sampai hari ini. Karena mereka urus petani. Itulah kenapa Thaksin, walaupun dibenci oleh orang kota di Thailand, dicintai oleh para petani di Thailand karena dia ngurusin petani. Nah, Bapak Ibu, ini harus jadi core kebijakan kita nanti. Ya, kita akan atur pricing policy, kebijakan harga untuk 7 produk pertanian supaya orang bangga jadi petani, ekonomi di desa bisa hidup lagi. Gus Aam, waktu Gus Aam datang ke rumah bersama kawan-kawan, saya sedih dengar cerita, ada kiai yang cerita, Pak Ramli sekarang susah banget. Kita itu kan sering hajatan, sering selamatan. Itu sebetulnya food sharing di pedesaan. Jadi ada yang selamatan apa, masing-masing bawa makanan yang kaya, bawa macam-macam. Yang nggak punya, maaf. Yang nggak punya bisa ikut nebeng makan. Nah, kalau kita hidupkan ekonomi di pedesaan pertanian seperti tadi, kebiasaan kawan-kawan NU untuk hajatan yang sebetulnya dan selamatan, yang sebetulnya itu tradisi food sharing, yang kayak bawa makanan, yang nggak mampu ikut makan, itu akan hidup lagi tradisinya. Nah, yang terakhir adalah kekayaan alam kita yang paling hebat adalah sumber daya alam. Tetapi penerimaan negara dari sumber daya alam sedikit sekali. Ya, kenapa? Karena konsesi sumber daya alam dikasih sama istilahnya asing sama aseng. Jadi kekayaan utama kita mereka yang nikmati. Dan harusnya setelah 30 tahun, mereka harus kembalikan konsesinya. Ya, sumber daya alam tadi, konsesi tambang, konsesi hutan, apa harus kembalikan ke negara. Dan negara berhak ambil. Tetapi yang dapat konsesi ini nggak mau. Dia mau terus diperpanjang 30 tahun lagi plus opsi 20 tahun. Dia lobilah DPR, mohon maaf, mungkin kemungkinan besar disogok, ya kan? Dan digolkanlah undang-undang mineral selama masa COVID, ya kan? Pada pembahasannya nggak memadai, pembahasannya barangkali nggak quorum, digolin aja, dibuldoserin. Mereka seneng karena dapat perpanjangan konsesi 30 tahun plus 20 tahun. Nah, bapak-bapak kiai, biarin aja mereka ngaco-ngaco gitu. Nanti Rizal Ramli pimpin Indonesia, kita bongkar lagi undang-undang yang nggak beres ini. Ya kan? Karena ini prosesnya nggak benar. Nah, nanti negara ambil 51% dari semua kepemilikan di sumber daya alam. 49% kita kasihlah sama pengusaha yang lama. Dia seneng juga daripada dia dapat 0. Negara berhak ambil semuanya kok setelah 30 tahun. Nah, kita nggak sadis, kita kasihlah mereka tetap 49%, 51% diambil sama negara. Bapak Ibu itu kebayang nggak dampaknya? Kekayaan paling besar sumber daya alam kita adalah sumber daya alam kita. Itu cawan emas kita. Kita kasih sama orang asing. Nah, nanti kita ambil itu. Sehingga apa?
budget defisit bisa berkurang tajam. Yang kedua, kita punya uang untuk membebaskan pendidikan gratis sampai universitas, termasuk pesantren. Ya, pesantren kan dianak kirikan selama ini. Kalau ada subsidi, ada pengeluaran, fokus sama sekolah umum. Pesantren di nomor 2 kan. Ya, kita belum banyak berbuat karena pemerintahan Gus Dur kan cuma 2 tahun waktu itu ngadepin krisis. Tapi kalau sekali lagi ya ada kesempatan dikasih izin sama Allah yang Maha Kuasa, kita akan ubah agar supaya pesantren dari segi keuangan diperlakukan sama dengan sekolah umum. Ya, dapat subsidi pembangunan, dapat subsidi daripada siswa dan lain-lain. Dan karena kita ada uang nanti, kita akan pakai buat mensubsidi supaya pendidikan SD sampai mahasiswa gratis. Bahkan kita akan kirimkan ke luar negeri anak-anak Indonesia lebih banyak. Itu yang dilakukan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1800-an. Karena Jepang waktu itu kalah sama Amerika, sekutu. Caranya pemerintah Jepang kirim anak-anak muda paling pintar ke seluruh dunia. Kalau mau belajar angkatan laut dikirim ke Inggris, belajar angkatan darat dikirim ke Prusia, untuk belajar engineering dikirim ke Jerman. Pulang-pulang mereka jadi engine dari perubahan Jepang. Mereka lah yang bangun the new modern Japan, jadi kekuatan raksasa di Asia. Demikian juga Malaysia, Mahathir. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri pertama kali yang dia lakukan, dia kirim 20.000 anak Malaysia dari kampung-kampung untuk sekolah di Eropa, untuk sekolah di Amerika, kebanyakan di Eropa. 20.000 setiap tahun. Anak-anak muda ini pulang dari sekolah Inggris, ya walaupun berasal dari kampung, percaya dirinya besar. Ya kan? Mereka ubah Malaysia. Diberikan kesempatan. Ya, kalau perusahaan go public di Malaysia itu nggak boleh semua orang beli, hanya diberi kesempatan kepada pribumi-pribumi, ya supaya anak-anak muda yang terdidik ini punya kesempatan. Nah, demikian juga apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Begitu Deng Xiaoping melakukan reformasi tahun 80-an di Tiongkok, apa yang dia lakukan? Dia kirim 100.000 pemuda-pemuda Cina ke seluruh dunia buat belajar. 100.000 tiap tahun. Memang setelah mereka sekolah selesai di Amerika atau di Eropa, mereka nggak pulang. Yang pulang hanya sekitar 50%-nya kali. Sisanya kerja di Eropa, kerja di Amerika. Tapi kemudian mereka punya pengalaman kerja, jadi inovator, jadi manajer. Begitu ekonomi Cina naik di atas 10%, pulang dia karena kesempatan buat maju lebih besar di Tiongkok ketimbang pada di Eropa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kepemimpinan yang didukung oleh NU kultural ini jadi langkah kita benahin tadi, kita sekolahin anak-anak muda Indonesia. Yang penting pinter, yang penting tawakal, yang penting ulet, kita pilih, kita kirimin sekolah 50.000 setiap tahun ke luar negeri. 5 tahun. Ya, sehingga mereka pulang bisa jadi engine. Nah, yang lain adalah memang lembaga-lembaga keuangan yang khusus untuk umat kebanyakan semua bermasalah. Hari ini Bank Muamalat, waduh, nyaris sudah hancur dah. Ya, ada bank-bank syariah di BUMN. Ini Bank Muamalat kita mesti benerin dulu. Persoalannya manajemennya nggak amanah. Kita benerin dulu, nanti kita ajak mereka masuk ke pesantren-pesantren. Nah, 5 bank pemerintah itu masing-masing punya banking syariahnya. BNI punya, Mandiri punya, segala macam, kecil-kecil. Nanti kita dorong, kita gabungin semua. Jadi bank syariah itu satu aja cukup. Nah, mereka lah yang kita harapkan agresif masuk ke pesantren-pesantren, masuk ke desa-desa. Ya, saya sebetulnya ide ini saya udah mulai katakan dan sebagian di pemerintah setuju bahwa
Bank Syariah ini kita gabungin aja jadi satu, ya kan? Supaya ada lembaga keuangan yang kuat yang masuk desa-desa, masuk kepada pesantren-pesantren. Ya, termasuk tadi muamalat itu kita harus ganti semua manajemennya, kepemilikannya, nanti kita suruh masuk ke dalam. Nah, Bapak, Ibu, kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman saya, dulu saya salah satu anggota dari tim membenahi unit BRI unit desa di seluruh Indonesia bersama tim Harvard. Ya, waktu itu BRI unit desa nyalurin kredit BIMAS. Kredit BIMASnya ditutup. Sehingga ada usulan zaman Pak Harto supaya 3.600 unit desa ditutup aja karena fungsinya udah nggak ada. Nah, kami bersama tim Harvard, kami usulkan jangan dimatiin. Kita ciptakan kredit program baru, yaitu kredit umum pedesaan, kredit saving programnya namanya simpanan pedesaan, ya. Dan ternyata kita reformasi, saya itu ketua koordinator lapangan di seluruh Indonesia. Kita tes di 36 desa di seluruh Indonesia tahun 82. Habis itu kita jadiin program nasional, dan program unit desa BRI itu termasuk salah satu program banking pedesaan yang paling sukses di seluruh dunia. Ya, walaupun aset BRI cuma di situ 10%, sumbangannya terhadap keuntungan BRI 30%. Nah, datanglah pada waktu itu dua orang yang penting. Satu, Profesor Yunus dari Bangladesh. Dia ingin belajar sistem kita, dia pelajari sistem kita, pulang ke Bangladesh, dia bikin Grameen Bank. Tapi nasabahnya lebih miskin, nasabah yang nggak punya tanah. Profesor Yunus kemudian dapat hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Dia belajarnya itu dari kita di unit desa BRI. Kemudian kita undang ibunya Obama untuk datang ke Indonesia buat bantu aspek antropologi dari pedesaan, banking pedesaan. Itulah kenapa Obama kemudian ikut ke Jakarta, SD di Jakarta. Nah, setelah di SMP dia ditarik sama kakeknya untuk jadi sekolah di Hawaii, kemudian sekolah di Harvard jadi presiden. Seandainya dia tetap sama ibunya di Jakarta sampai SMP, SMA, Obama karirnya maksimum hanya itu salah satu direktur direktur public relation daripada BRI karena bahasa Inggrisnya bagus gitu loh. Nah, jadi sejarah BRI unit desa itu bisa jadi pelajaran bagaimana mengembangkan lembaga keuangan yang khusus untuk pesantren, untuk umat, tapi nggak boleh dengan gaya manajemen muamalah kacau banget gitu, ya, banyak korupnya juga atau sejenis yang lain. Jadi nanti kita benahin ini, Bapak Ibu, ya, khusus untuk bisa jadi ujung tombak daripada sistem perbankan dan keuangan di pesantren-pesantren dan pedesaan. Ya, termasuk tadi bank syariah, kita gabungin semua. Ngapain punya setiap bank pemerintah punya bank syariah? Kita gabungan dengan manajemen lebih bagus. Nah, kalau boleh saya simpulkan, insya Allah dengan kepemimpinan yang didukung oleh kawan-kawan kultural NU, kita akan lakukan perubahan-perubahan yang penting. Satu, dalam bidang ekonomi, dampak dari multi krisis ini kalau diserahkan sama Jokowi baru bisa beres 1,5 tahun yang akan datang. Serahkan dengan kader NU, ya, Rizal Ramli, insya Allah dalam 1 tahun kita beresin. Karena kita pernah punya pengalaman kok dari minus, ya kan, kita naikkan dalam 21 bulan. Nah, yang kedua, yang paling penting, alokasi kredit kita geser. Yang tadinya hanya 20% untuk usaha kecil menengah, kita naikin 50% dalam 5 tahun. Yang ketiga, perlakuan keuangan terhadap pesantren-pesantren harus sama dengan sekolah publik biasa, sekolah negeri biasa.
tentu harus diaudit keuangannya dan sebagainya. Tapi kita benahin lah itu. Yang keempat, lembaga keuangan. Yang keempat, pertanian kita bikinin hidup. Karena Indonesia ini harusnya bisa jadi mangkok pangannya Asia. Mana ada negara yang mataharinya bagus, airnya banyak, tanahnya luas. Kagak ada lagi di Asia. Indonesia punya. Tapi kebiasaan ngimport untuk mensubsidi para politisi ini kita hapuskan. Selama ini kan gitu. Pak Jokowi pidato, tidak import, kita kurangin import. Dia tunjuk menteri raja import. Karena terima setoran menterinya. Ya, puluhan triliun itu. Kasusnya saya bawa ke KPK, bukti-buktinya KPK sampai sekarang nggak lakukan apa-apa. Nah, jadi dengan kebijakan pro petani dan pro pertanian, kita tetapkan pricing policy, kebijakan harga, supaya jadi tani itu untung, lebih makmur daripada jadi supir ojek. Caranya bagaimana? Pricing policy-nya setiap tahun petani harus nambah minimal 10% keuntungannya. 5 tahun nyaris double. Dan yang terakhir, lembaga-lembaga keuangannya kita arahkan tadi yang saya katakan, Bank Muamalah kita benahin nih manajemen yang kacau, nggak beres, nggak amanah ini. Yang kedua, Bank Syariah kita pull, kita gabungkan. Nah yang terakhir, kita akan kirimkan tahun pertama Rizal Ramli jadi pemimpin Indonesia, 50.000 anak Indonesia asal pinter dari desa-desa kita kirimin ke luar negeri. Supaya 5 tahun lagi mereka jadi pemuda-pemuda yang mengubah Indonesia. Dan karena anak pesantren pinter-pinter, saya kan pernah tinggal di Gontrol, dekat sama kawan-kawan di Tebung Ireng. Banyak yang pinter-pinter, hebat-hebat. Pasti mereka bisa dapat kesempatan itu. Sehingga pulang, mereka bisa mengubah Indonesia jadi lebih hebat dan lebih makmur. Kiai Aam, insya Allah doa kita semua, para kiai-kiai, mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bang Rizal Ramli. Paparannya sungguh sangat luar biasa dan saya lihat kalau dari pertanyaan yang ada di chat ini Bang Rizal sudah menjawab semua, hampir semua. Tapi masih ada waktu sekitar 5-10 menit sebelum kita close. Saya akan memberikan kesempatan kepada Gus Aam maupun kiai-kiai lain yang mau memberikan closing statement sambil menjawab pertanyaan yang ada di forum chat. Saya akan bacakan, monggo Gus Aam akan bisa menjawab. Yang pertama dari Vicky Jitu News. Pertanyaannya adalah apa yang diharapkan pondok pesantren dari pemerintah, seperti mungkin stimulus ekonomi agar bisa survive di tengah pandemi COVID. Lalu sejauh mana PBNU berperan dalam mendukung unit-unit usaha pada pondok pesantren, apalagi Wakil Presiden saat ini juga tokoh Nahdlatul Ulama. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang diharapkan komunitas pesantren terhadap PBNU? Itu dari Vicky Jitunus. Saya akan gabungkan pertanyaannya dengan pertanyaan lain dari Mas Didai. Mas Didai dari Harian Bangsa. Mas Didai ingin bertabayun dengan Gus Aam. Apa benar panjenengan bagian dari NU garis lurus seperti yang ramai dibicarakan di media sosial? Mungkin silahkan Gus Aam bisa mewakili para kiai untuk menjawab pertanyaan ini sebelum nanti sekaligus closing statement. Monggo. Oke, jadi yang pertama ingin saya jawab pertanyaan dari Mas Didai bahwa di Komite Hito itu, Komite Hito NU 1926 ini adalah tujuan utamanya meluruskan dan memperbaiki PBNU. Karena PBNU ini sekarang ini sudah melenceng dari koran asasinya Nahdlatul Ulama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, dan banyak juga menyimpang dari paham yang memang dipegang teguh oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, para pendiri Nahdlatul Ulama ini salah satunya itu memperjuangkan, menegakkan paham ini sampai
meyakinkan Raja Saud di Saudi Arabia itu waktu itu dibentuk komite Hijaz. Disitulah beliau meyakinkan bahwa Indonesia itu harus bermadzhab 4. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Dan pahamnya harus Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah sejak komite Hijaz itulah akhirnya Indonesia ini yang terkuat adalah pahamnya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang harus ditegakkan terus oleh NU. Nah saat ini PBON ini banyak sekali aliran-aliran yang masuk yang istilahnya mengaburkan paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan paham-paham yang lain, sehingga akhirnya banyak sekali kiai-kiai dari NU kultural khususnya namanya dari kiai di komite itu betul-betul terpanggil untuk bersama dengan kuliah di ulama ini untuk berjuang dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, dengan tentu dengan sekuat segala sesuatu lah, sehingga akhirnya kita harus berjuang dengan komite Hito ini untuk meluruskan dan memperbaiki NU ini untuk bisa kembali ke Hito 1926 itu. Yang kedua, saya ingin menjawab itu pertanyaan dari siapa tadi Mas ya. Gini, jadi komite Hito itu adalah satu lembaga yang berbadan hukum, membentuknya perkumpulan sama seperti PBNU. Jadi lembaga komite Hito itu lembaga berbadan hukum dalam bentuk perkumpulan. Sama seperti PBNU, itu lembaga berbadan hukum dalam bentuk perkumpulan. Dan struktur organisasi komite Hito juga sama dengan PBNU. Ada Rois Amnya, ada jajaran suriahnya, ada jajaran tanfidiyahnya, ada jajaran mutasar, ada jajaran juga khatibah. Artinya ada ketumnya, ada Rois Amnya, ada wakil Rois Amnya, ada suriah yang lainnya, ada ketua umumnya, ada sekjennya, ada bendaharanya, dan ada khatib amnya serta mutasar. Nah, dengan dengan terbentuknya komite itu ini, saat ini kita sedang terus berusaha untuk mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan salah satu calon ketua umum dari PBNU yang betul-betul bisa amanah, bisa tanggung jawab, dan bisa mengembalikan NU menjadi Jam'iyah, Diniyah, Islamiyah, Jamaiyah. Artinya betul-betul melayani umat gitu loh. Khadimul ummah, melayani umat sesuai dengan cita-cita dan keinginan para pendiri dari ulama. Jadi tidak seperti sekarang, ini sudah banyak melakukan politik praktis yang sebetulnya seperti ini tuh harusnya dijauhi oleh PBNU. PBNU itu harusnya berpikir politik tingkat tinggi atau politik misalnya kenegaraan, politik kebangsaan, politik kerakyatan. Itulah yang harusnya dilakukan oleh PBNU, bukan politik praktis saat ini. Nah, itulah yang sedang kita bersama dengan para kuliah, bersama dengan para kiai, jadi kultural, juga para habaib, serta para teman-teman dari beberapa ormas yang saat ini sudah banyak mendukung komite Hito, baik dari Front Pembela Islam, dari 212, dan dari gerakan GNPF, para habaib, kita alumni kantor saat ini sudah banyak memberikan dukungan kepada komite Hito untuk terus berjuang mengembalikan NU ke Hito. Nah, disinilah
sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, bahwa kalau Pak Rizal nanti insya Allah menjadi pemimpin di negeri kita ini, kita sangat berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rizal itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, sehingga pondok pesantren itu akan kembali berjaya seperti di masa-masa lalu, sehingga betul-betul pondok itu bisa mandiri, bisa berdiri di kakinya sendiri, dan betul-betul bisa memberikan dampak yang besar terhadap lingkungannya, dampak yang besar terhadap kabupatennya, bahkan sampai ke provinsi dan ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa di Komite Hito itu sebetulnya ada beberapa kiai-kiai yang dari juga NU garis lurus. Jadi garis lurus itu sebetulnya hanya apa ya, mungkin istilah untuk memudahkan saja, untuk memudahkan bahwa ada NU yang bengkok, ada NU yang lurus, gitu. Tapi sebetulnya yang benar bahwa NU itu adalah ya Komite Hito NU 1926 ini, karena di sini berkumpul semua para zuriyah, para kiai dari seluruh Indonesia, seluruhnya juga kebanyakan para pengasuh pondok pesantren yang memang sudah merasa gerah gitu loh, sudah gerah dan sudah kepengen cepat-cepat terjadi perubahan di PBNU, di tubuh PBNU. Seperti itu. Yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan juga, ya kita berharap mudah-mudahan dengan kita menyelamatkan Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan Indonesia juga insya Allah bisa selamat dan Indonesia bisa kembali seperti yang diharapkan oleh kita semua, betul-betul pro rakyat, betul-betul pro pondok pesantren, dan betul-betul pro kepada masyarakat menengah ke bawah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, bahwa memang potensi yang besar, baik potensi pasarnya, potensi lapangan kerjanya, potensi perputaran uangnya, itu seharusnya di level menengah ke bawah, karena disinilah jumlah penduduk yang paling banyak yang bekerja, gitu loh, bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi pekerja-pekerja yang ikut di satu perusahaan yang termasuk di level menengah ke bawah. Dan saya sangat respect pada Pak Rizal itu, satu yang kaitan dengan bahwa bank syariah itu seharusnya dijadikan satu saja, sehingga betul-betul nanti akan memberikan servis yang terbaik kepada khususnya masyarakat menengah ke bawah, khususnya kalangan pondok pesantren. Yang kedua, ya tadi juga disampaikan oleh Pak Rizal bahwa porsi keuangan negara itu ya 50% itu memang harusnya diberikan kepada menengah ke bawah. Kalau yang di menengah ke atas sih mereka sudah pada pinter-pinter dari uang gitu loh, tidak perlu diberikan porsi terlalu besar. Terus yang terakhir yang saya juga hormat terhadap Pak Rizal Ramli ini, bahwa beliau ini sudah membuktikan diri bahwa beliau bisa memperbaiki situasi ekonomi yang memang minus di bawah 3% sampai menjadi 4% lebih. Ini dalam waktu 1 tahun, dan ini dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Terutama para buruh, para pegawai negeri, itu mereka menikmati dengan kenaikan gaji, kemudian daya beli juga masyarakat juga meningkat gitu loh. Tapi pengusaha-pengusaha di atas juga nyaman gitu loh, tidak merasa terganggu dengan kondisi yang dilakukan oleh Pak Rizal. Artinya menguntungkan semua pihak gitu loh. Mungkin yang terakhir saya juga ingin menyampaikan
mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Indonesia ini selamat. Allah memberikan pemimpin yang betul-betul amanah, betul-betul pro rakyat, betul-betul pro masyarakat menengah ke bawah, dan banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Gitu. Dan mudah-mudahan calon tersebut Allah meridhoi, Pak Rizal menjadi orang nomor 1 atau orang nomor 2, kita nggak tahu. Mudah-mudahan saja Allah ridho dengan keinginan atau harapan kita semua. Saya ada tambahan sedikit barangkali. Saya mungkin bisa minta saran dan masukan dari Pak Rizal khususnya, bagaimana kita bisa mengkonkretkan ide ini, bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi keumatan yang berbasis pondok ini bisa kita konkretkan sebagai salah satu pilot project lah, gitu. Mudah-mudahan Pak Rizal, Pak Hadi Mas Aldi bisa memberikan saran dan masukannya di saat Zoom-nya akan datang, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi resesi ekonomi yang mungkin entah beberapa bulan ke depan ini, sehingga pondok pesantren itu bisa betul-betul mempersiapkan diri gitu, mempersiapkan diri menghadapi resesi ekonomi yang mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan ini sudah parah. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak Mas Budi, Pak Rizal Ramli, Mas Adi. Saya berharap mudah-mudahan Pak Rizal Ramli bisa memberikan solusi khususnya untuk beberapa pondok yang memang krusial. Baik, itu saja mungkin dari saya. Matur suwun, Gus. Mungkin setelah Gus A memberikan closing statement dan juga doa yang baik, yang terbaik buat kita semua bangsa Indonesia, dan juga doa buat Bang Rizal, mungkin terakhir closing statement dari Bang Rizal sebagai pemimpin yang bisa membuat petani senang, pemimpin yang bisa membuat rakyat senang. Monggo, silakan Bang Rizal closingnya sebelum kita tutup. Gus Aam dan para kiai-kiai dari berbagai pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, mudah-mudahan pertemuan hari ini jadi titik awal buat mengubah Indonesia. Karena krisis itu bagaikan mata uang. Di satu sisi dia krisis, di sisi yang lain adalah kesempatan. Pemimpin-pemimpin hebat di dunia bisa mengubah krisis jadi justru kesempatan untuk lebih baik, lebih makmur, dan lebih hebat. Dan saya percaya kita bisa mulai itu di pesantren-pesantren, karena ikatan batinnya kuat sekali di antara kita. Dan tentu nanti pada saatnya kita akan bicara hal-hal konkret apa yang kita bisa bantu agar juga pesantren bisa lebih mandiri, bisa lebih tangguh, dan lebih sehat secara keuangan. Terima kasih Yudi, terima kasih teman-teman media, dan terima kasih para kiai dari seluruh Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rizal, calon pemimpin yang telah didoakan oleh para kiai. Insya Allah doa para kiai dijabah oleh Allah. Amin, amin. Amin. Teman-teman semua, mohon maaf mengingat waktunya sangat terbatas dan ini sudah menjelang maghrib. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum sempat dijawab nanti akan kita jawab melalui WA. Dan saya juga mohon maaf kalau ada beberapa teman-teman yang kesulitan masuk ke dalam acara Ngopi Bareng RR. Semoga di lain kesempatan teman-teman yang mau masuk bisa gampang untuk masuk. Dan terima kasih para kiai, Gus Aam, dan para kiai di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun di luar Jawa. Dan terima kasih juga Mas Adi Mas Ardi, terima kasih khususnya buat Bang Rizal Ramli. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua bisa keluar dari krisis ini, dan semua kita bisa dipertemukan di lain kesempatan dalam acara yang sama. Teman-teman media, para kiai, Gus Aam, Mas Adi Mas Ardi, dan Bang Rizal Ramli atas kesempatan, atas waktunya dalam
acara ngopi bareng Rizal Ramli. Semoga kita bertemu di acara ngopi bareng Rizal Ramli selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.